Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah, rasa-rasanya hampir tidak ada ya wanita yang menginginkan suaminya itu menikah lagi, dan hampir tidak ada seorang istri yang rela berbagi suami dengan wanita lainnya. Ya, tapi faktanya seperti yang sering dialami klien-klien saya, suamilah yang diam-diam menikah lagi meski tanpa persetujuan dan izin dari istrinya. Ya, apa yang Anda rasakan jika mengetahui suami Anda itu ternyata sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Anda dan bahkan tanpa izin Anda? Ya, pastinya Anda akan merasa hancur ya, karena merasa telah dibohongi dan dikhianati. Ya, kok tega ya, orang yang kita anggap sebagai imam keluarga, yang kita sayangi ya, yang harusnya patut dicontoh akhlaknya, itu malah tega membohongi kita sebagai istrinya. Nah, lalu seandainya Anda ada di posisi ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, jika saat ini ada di antara Anda nih yang sedang mengalami kasus seperti ini, maka Anda perlu menyimak video ini sampai selesai agar Anda bisa lebih mantap memutuskan apa yang sebaiknya Anda lakukan ke depannya. Ya, tapi sebelumnya silahkan Anda bisa simpan terlebih dahulu nomor yang tertera dalam video ini ya, karena dengan nomor tersebut insya Allah Anda bisa berkonsultasi dengan saya bila sewaktu-waktu Anda mengalami masalah yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan asmara. Ya, sahabat bunda yang dirahmati Allah, mendapati suami kita menikah lagi tanpa izin kita itu memang menyakitkan. Tapi bila sudah terlanjur seperti ini, maka Anda harus bangkit, hadapi kenyataan dan segera ambil keputusan. Ya, Anda bisa memutuskan untuk melanjutkan pernikahan Anda dengan suami dan madu Anda dengan segala konsekuensinya. Atau Anda juga bisa memutuskan bercerai dari suami Anda dengan segala konsekuensinya juga. Ya, yang namanya keputusan ya pasti mengandung konsekuensi ya. Nah, sebelum Anda memutuskan ya, apakah Anda itu mantap melanjutkan kehidupan poligami atau bercerai? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu Anda pikirkan. Jadi yang pertama, pertimbangkan kesiapan batin Anda. Nah, kira-kira apakah Anda siap ya, hidup bersama suami Anda dan madunya dengan konsekuensi bahwa suami Anda itu harus bisa berbagi waktunya? Ya, bila sebelumnya suami Anda menjadi milik Anda seminggu penuh, ya maka sekarang kondisinya berbeda. Suami Anda punya amanah lain yang juga harus diemban, yaitu istri keduanya. Jadi pastinya suami Anda itu tidak akan seminggu penuh tinggal bersama Anda. Ya, jadi ada hari-hari di mana suami Anda itu harus tinggal bersama istri keduanya. Artinya, jika Anda bersedia di madu, maka Anda harus mempersiapkan situasi seperti ini. Ya, siapkah di sini ya Anda dengan konsekuensi semacam ini bila Anda memutuskan untuk berlanjut dengan suami Anda? Ya, bila Anda merasa siap, silahkan lanjutkan. Tapi jika tidak, maka Anda tidak perlu memaksakan diri. Nah, tentunya di sini saya tidak akan mengatakan pada Anda bahwa jangan mau dimadu. Ya, berat. Kamu nggak akan kuat. Atau jangan sampai bercerai. Jadi janda itu berat. Kamu nggak akan kuat. Ya, dan sebagainya. Nah, karena di sini saya hanya sebatas memberikan gambaran untuk Anda jadikan pertimbangan. Nah, selebihnya Anda sendirilah yang memutuskan mana jalan yang terbaik untuk diambil. Nah, yang kedua, hal yang perlu Anda pertimbangkan adalah kesanggupan suami Anda. Ya. Karena begini, Anda ini sebagai istri pertama tentu mengenali dengan baik ya sifat suami Anda. Nah, kira-kira apakah suami Anda itu sanggup memperlakukan istri-istrinya dengan adil? Ya, mampukah suami Anda memberikan nafkah
ya seperti uang belanja, tempat tinggal, dan perlakuan secara adil, ya ini juga yang perlu Anda pertimbangkan. Nah, bila pada akhirnya Anda memutuskan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dan rela dimadu, maka saran dari saya, ya, Anda perlu membuat suami Anda itu berkomitmen untuk berusaha adil ya dalam hal nafkah dan perlakuan. Nah, untuk itu Anda perlu meminta atau menuntut komitmen dari suami Anda. Ya, bila perlu Anda buat surat perjanjian ya dengan tanda tangan di atas materai supaya suami Anda itu serius dengan komitmennya. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah, satu hal nih yang perlu Anda catat adalah bahwa ketika suami Anda itu sudah menikah lagi, ya, maka suami Anda dituntut untuk bisa adil terhadap istri-istrinya. Tapi ya, yang namanya manusia pasti akan hilaf atau salah dalam menjalani prosesnya. Nah, karena itu, bila Anda memutuskan untuk menerima dimadu oleh suami Anda harus selalu siap mengarahkan dan mengingatkan suami Anda manakala dia berlaku tidak adil. Ya, baik terhadap Anda maupun terhadap madu Anda. Dan ini tentunya membutuhkan kesiapan dalam hal mental spiritual ya, dan pemahaman yang utuh tentang poligami. Nah, karena itu Anda di sini juga harus pastikan bahwa suami Anda itu sudah memiliki pemahaman yang mumpuni perihal kehidupan berpoligami dalam Islam. Ya, akan tetapi ya, jika Anda sendiri merasa keberatan menjalani kehidupan berbagi suami bersama wanita lain dalam rumah tangga Anda berhak untuk memutuskan untuk meminta cerai dari suami Anda. Ya, tentu dengan terlebih dahulu ya mempertimbangkan segala konsekuensinya. Ya, seperti bagaimana menafkahi diri Anda dan anak-anak Anda nantinya ketika berpisah dari suami. Ya, bagaimana mendidik putra-putri Anda. Bagaimana agar putra-putri Anda ini tetap menjaga silaturahmi dengan ayah kandungnya dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu perlu Anda pertimbangkan dan persiapkan matang-matang sebelum memutuskan. Di sini saya juga menyarankan untuk Anda ya untuk melakukan sholat istikharah dan berdoa memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan petunjuk dan pikiran dari hati yang jernih supaya dapat memutuskan yang terbaik untuk hidup Anda. Ya baik, demikian beberapa hal yang bisa Anda jadikan bahan pertimbangan ketika menghadapi suami Anda yang telah menikah lagi. Baik, semoga dapat memberikan setitik pencerahan dan bisa membantu Anda membuat keputusan yang terbaik untuk hidup Anda. Nah, dan jika Anda masih bingung ya memutuskan karena ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya melalui nomor yang ada di bawah ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.